Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Good morning. Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa beraktivitas, masih bisa belajar seperti biasanya dalam pembelajaran jarak jauh pada kesempatan hari ini. Baik, langsung saja karena keterbatasan waktu. The time is very limited. Now I'll try to continue our materials Bahasa Inggris kelas 9. Silahkan dibuka LKS-nya, open your book on page 45 halaman 45. Yaitu kita akan membahas tentang past continuous tense. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang present continuous, sekarang kita beralih ke past continuous. Hampir mirip, tapi perbedaannya hanya terdapat pada present dan past. Past continuous tense, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita bisa mengidentifikasi fungsi atau kegunaan dari tenses itu dengan cara mengetahui masing-masing dari komponennya. Nah, sekarang ada dua komponen, yaitu yang pertama adalah past. Past artinya adalah masa lampau. Past berarti masa lampau dan continuous berarti sedang dilakukan. Saya ulangi. Past berarti masa lampau dan continuous berarti sedang dilakukan. Maka the function of past continuous tense, fungsi dari past continuous tense adalah to express a continued action in the past. Untuk mengekspresikan atau untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan pada masa yang lampau. Nah, contoh, kalian akan bisa memproduksi sebuah kalimat menggunakan past continuous dengan menjawab pertanyaan saya. Apa yang sedang kamu lakukan kemarin sore? Apa yang sedang kamu lakukan kemarin pagi? Apa yang sedang kamu lakukan tadi malam? Nah, itu nanti jawabannya akan mengekspresikan sebuah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan, tapi dilakukannya bukan waktu sekarang, tapi pada waktu lampau. Contohnya tadi malam, kemarin sore, kemarin pagi, kemarin, dan seterusnya. Dari pertanyaan yang saya lontarkan tadi, contoh, apa yang sedang kamu lakukan tadi malam? Nah, di situ kalian akan bisa menjawab, saya sedang menonton televisi tadi malam. Nah, kalimat tersebut ketika diekspresikan dalam bahasa Inggris, maka aturan yang dipakai adalah aturan past continuous tense. Karena fungsinya sudah jelas, yaitu untuk mengungkapkan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan pada masa lampau. Contoh di sini, I was playing football yesterday afternoon. I was playing football yesterday afternoon. Saya sedang bermain sepak bola kemarin sore. Kapan bermainnya? Kemarin sore. Kemarin itu waktu lampau. Kemarin sore itu berarti sudah terlewat, berarti lampau. Apa yang kamu lakukan? Sedang bermain sepak bola. Ada kata sedang ditandai dengan ing yang kemarin sama dengan present continuous kemarin minggu yang lalu, yaitu ada ingnya, maka berarti sedang. Saya sedang apa? Sedang bermain sepak bola. Maka ini sudah memenuhi persyaratan bahwa kalimat ini merupakan past continuous tense. Nah, itu contohnya sekaligus contoh dari untuk menjelaskan fungsi dari past continuous tense. Nah, berikutnya time signals atau penanda waktu untuk past continuous. Apa saja penanda waktunya? Otomatis semua keterangan waktu yang terjadi pada masa lampau itu bisa digunakan pada past continuous. Yang penting keterangan waktunya adalah
lampau, bukan sekarang atau bukan yang akan datang. Kalau kemarin yang present continuous yang kita pakai adalah kata keterangan waktu sekarang. Nah, contohnya saya buatkan contoh time signals cuma 3, tapi sebenarnya lebih dari 3. Saya buatkan 3 saja sebagai perwakilan dari time signals untuk past continuous. Yang pertama adalah yesterday. Yesterday, kemarin. Yang kedua, last night, tadi malam. Ini bisa last night-nya bisa diganti last month, last week, dan seterusnya. Last day, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, 2 days ago. 2 days ago, 2 hari yang lalu, saya sedang berjalan-jalan di Yogyakarta. Ini 2 days ago. Bisa menjadi 3 weeks ago, a month ago, dan seterusnya. Nah, ini time signals untuk digunakan pada past continuous tense. Nah, selanjutnya, pasti setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu mempunyai pola, mempunyai formula yang dijadikan dasar untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang pattern atau formula untuk past continuous tense seperti biasa ada 3 format, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ada 3, positif, negatif, dan tanya. Kalau kalian masih bingung, kalimat tanya itu sama juga interrogatif. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, sekarang kita ke kalimat positif dulu. Kalimat positif ditandai atau diawali dengan subjek. Setelah subjek ada was atau were. Nah, sebelum saya bahas lebih lengkap pada pattern yang kalimat positif, kalian fokus dulu pada was dan were. Nah, karena di sini ada 2 pilihan. Tidak boleh dipakai secara bareng-bareng atau secara bersamaan. Kalau sudah was ya tidak usah pakai were. Kalau sudah pakai were harus was-nya tidak ada. Nah, terus kapan kita pakai was dan kapan kita pakai were itu sudah ada aturannya. Nah, sekarang was itu dipakai untuk subjek I, saya, he, dia laki-laki, atau nama orang laki-laki, Andre, Tommy, Gunawan, Susilo, Andika, dan seterusnya, father, kemudian she, dia perempuan, nama perempuan atau ya nama perempuan, contoh Santi, kemudian Murni, kemudian Cynthia, mother, dan seterusnya yang merepresentasikan seorang perempuan. I, he, she, dan yang terakhir adalah it. Benda jumlahnya 1. Whiteboard, board marker, clothes, semua kata benda yang penting jumlahnya 1 itu merupakan it. Nah, sekarang itu untuk was. Maka was hanya bisa dipakai untuk I, he, she, it ini saja. I was, he was, she was, dan it was. Ini pasangan to be dengan subjek yang ada. Nah, sekarang untuk were itu dipakai untuk subjek you, kamu, you were, bukan you was, tidak ada you was ya, you were adanya. Kemudian we, kita, I, kita itu saya itu terlibat ya. Subjek jamak lebih dari 1 orang, tapi saya terlibat dalam kegiatan yang terjadi. I and Santi itu sama dengan we.
I and you itu sama dengan we. I, Andi, and Mr. Tommy itu juga sama dengan we. Jadi tidak usah bingung ketika ada subjek yang banyak lebih dari satu orang dan di situ ada I, maka itu sama dengan we. Baik. Berikutnya yang terakhir yaitu they. Mereka. Mereka merupakan subjek jamak, tapi I tidak ikut. Saya tidak ikut dalam kegiatan yang tercantum dalam kalimat tersebut. They bisa diganti dengan nama orang, contoh Arina, Ani, Cindy, and Rani. Nah, itu sama dengan they. Tommy and Budi itu juga sama dengan they. Yang penting I tidak ada. Nah, baik. To be were hanya dipasangkan untuk subjek-subjek berikut ini yaitu you, we, they. You were, we were, they were. Nah, jadi jangan sampai salah menentukan to be-nya. Karena subjek itu terletak di awal pada kalimat positif, maka kalian harus memperhatikan atau fokus pada subjeknya dulu. Ketika di situ subjeknya adalah I atau saya, maka setelah I yang dipakai adalah was. Ketika di situ dalam kalimatnya itu mungkin terdapat kalimat Mr. Amin. Mr. Amin. Mr. Amin sama dengan he, maka yang dipakai adalah was. Dalam kalimatnya di situ tercantum the students. The students ada S-nya di belakangnya, berarti muridnya banyak, lebih dari satu, maka sama dengan they. Nah, they adalah pasangannya were. Paham ya? Di ini harus kalian kuasai terlebih dahulu konsep was were dalam kalimat past continuous tense. Nah, berikutnya akan saya buat kalimat Mr. Anton. Sorry, saya buat bahasa Indonesianya dulu saja. Pak Anton sedang membaca koran. Kemarin pagi. Nah, di sini Pak Anton fungsinya adalah subjek. Nah, maka sesuai rumusnya, maka Pak Anton adalah menempati subjek, maka Pak Anton adalah Mr. Anton. Nah, sekarang kan setelah subjek di sini yang muncul adalah was atau were. Nah, di sini setelah Mr. Anton maka harus ditempati oleh was atau were. Pilih salah satu. Nah, untuk menentukan was atau were di sini yang pakainya mana, maka kamu harus fokus pada subjek yang ada di depan ini. Mr. Anton sama dengan dia laki-laki. Nah, dia laki-laki sama dengan he. He pasangannya adalah was, maka di sini menggunakan was. Oke, was. Oke, was were sudah dipilih was. Sekarang setelah was were adalah kata kerja yang ada ing-nya. Kata kerjanya adalah membaca. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Harus ditambahi ing, maka menjadi reading. Koran bahasa Inggrisnya newspaper. Kemarin pagi, yesterday morning. Selesai. Ini untuk kalimat positif. Nah, sekarang kita beralih ke kalimat negatif. Dengan kalimat yang sama, yaitu Pak Anton sedang membaca koran kemarin pagi. Kalimat negatif yang kedua, ingat, kata kunci dalam kalimat negatif adalah ada kata tidak.
Tidak, dalam bahasa Inggris itu not. Nah, maka dalam setiap kalimat negatif pasti ada kata not. Tidak, yang artinya tidak atau bukan. Nah, sekarang kita buktikan subject, was, were, not, ini dia. Tidak boleh ketinggalan ketika kalimat negatif. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Yang muncul dalam kalimat negatif pertama kali adalah subjek. Ayo, subjeknya tadi siapa? Ya, betul, Pak Anton. Pak Anton sama dengan Mr. Anton. Sekarang setelah subjek yaitu was atau were, harus pilih salah satu. Mr. Anton tadi yaitu he. He pasangannya adalah was. Maka di sini yang muncul adalah was. Oke. Was, were sudah dipilih was. Nah, sekarang setelah was, were yaitu not. Nah, maka di sini harus not. Setelah not, kata kerja ditambahi ing. Membaca tadi yaitu read. Ada ingnya yaitu ing. Nah, objeknya adalah koran. Koran sama dengan newspaper. Kemarin pagi, yesterday afternoon. Pak, kok hampir mirip Pak dengan yang kalimat positif? Iya, memang hampir mirip. Hanya perbedaannya ada di not yang jatuh setelah was atau were. Hanya ini saja, selebihnya sama. Kalimat negatif ini. Di sini ini ketika negatif ditempati oleh not. Itu untuk perbedaan antara kalimat positif dan negatif pada past continuous. Paham ya? Do you understand? Okay, good. Nah, untuk latihan nanti silakan kalian buka LKS kalian halaman 49 on your workbook on page 49. Silakan dibuka. Tugas kalian nanti untuk ulangan pada bab ini yaitu silakan kerjakan pada soal nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 49 on page 49 for number 1 until number 5, dan on page 50 halaman 50 number 11 until 15, nomor 11 sampai 15. Jadi saya ulangi lagi, tugas kalian untuk pertemuan kali ini adalah pada LKS halaman 49 dan 50 soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 5 dan soal nomor 11 sampai 15. Jadi total keseluruhan soal untuk pertemuan kali ini ada 10 soal, yaitu pilihan ganda semuanya. Nanti silakan dikerjakan di Google Form yang tersedia. Nah, itu untuk kalimat negatif. Saya lanjutkan ke kalimat tanya. Kalimat tanya sesuai dengan pattern atau formulanya diawali dengan was atau were. Masih ya dengan kalimat ini ya. Subjeknya masih Pak Anton, kata kerjanya masih membaca, objeknya masih koran, keterangan waktunya kemarin pagi. Nah, sekarang yang muncul di situ pertama kali adalah was atau were. Nah, sekarang tentukan was atau were. Nah, menentukan was atau were tadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan subjek. Subjeknya siapa tadi? Pak Anton. Pak Anton, Mr. Anton sama dengan he. Maka he pasangannya adalah was. Maka di sini yang muncul pertama adalah was, bukan were. Nah, sekarang setelah was atau were adalah subjek. Siapa subjeknya? Mr. Anton. Pak, saya ingin mengganti Pak Anton dengan he. Boleh Pak? Boleh. Mr. Anton atau he, salah satu saja ya. Kalau sudah Mr. Anton nggak usah pakai he. Kalau pakai he, Mr. Antonnya dihapus. Nah, was Mr. Anton atau was he. Nah, sekarang verb ing, kata kerja ditambahi ing, reading, objeknya newspaper, yesterday afternoon,
Apakah Pak Anton sedang membaca koran kemarin sore? Sorry, kemarin pagi ya, bukan afternoon, tapi morning. Morning. Apakah Pak Anton sedang membaca koran kemarin pagi? Kalau jawabannya yes, yes, he, atau Mr. Anton boleh, yes, he was. Was dari mana? He pasangannya was. Ini juga bisa dijadikan rujukan. No, he was not. Karena negatif. Oke, itu untuk kiranya untuk pertemuan kali ini tentang past continuous tense. Saya harap semua materi yang sudah saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you so much. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.